Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan sidang Tata Usaha Negara, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sebelum kami memulai sidang pada hari ini, terlebih dahulu kami akan mengutip sebuah adagium hukum. Cum adsen testimoniarum quic opus est verbis. Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Sekian dan selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan. 1. Semua pihak wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi setiap perintah hakim ketua majelis. 2. Dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan, seperti berbisik, bergumam, atau membuat gerakan yang tidak perlu. 3. Semua pihak yang hadir di ruang sidang wajib berpakaian sopan dan rapi. 4. Dilarang membawa barang-barang yang dapat mengganggu ketertiban sidang seperti senjata tajam atau benda berbahaya lainnya. 5. Dilarang merekam atau memotret jalannya persidangan tanpa izin dari hakim ketua majelis. 6. Dilarang makan, minum, merokok atau membawa makanan dan minuman ke dalam ruang sidang. Terima kasih. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register sengketa 34/2022/PTUN-MKS antara Nur Hidayah selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Goa selaku tergugat akan segera dilaksanakan. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat silakan memasuki ruang persidangan dan silakan duduk di kursinya masing-masing. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Ya, silakan duduk. Baik, sengketa tata usaha negara dengan nomor register 34/D/2022/PTUN-MKS antara Nur Hidayah selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Baik, kepada penggugat saudara, pada hari ini datang sendiri atau bersama dengan kuasa hukum saudara? Saya bersama dengan kuasa hukum saya. Baiklah, saudara tergugat, saudara datang sendiri atau didampingi dengan kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, diperintahkan pada kuasa hukum tergugat untuk maju menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu identitasnya. Kepada kuasa hukum tergugat agar maju untuk memeriksa. Sesuai dengan penetapan setelah dilakukannya pemeriksaan
maka agenda sidang selanjutnya adalah persidangan untuk umum. Sesuai dengan pasal 74, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian surat gugatan dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan surat gugatan Anda? Sudah siap Yang Mulia. Sebelumnya, saudara tergugat apakah sudah menerima salinan surat gugatan? Sudah Yang Mulia. Baik, atas gugatan saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Akan dibacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Dari pihak tergugat, apakah keberatan apabila surat gugatan dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak Yang Mulia. Baik, silakan saudara penggugat agar membaca. Objek sengketa sertifikat hak milik 593 Desa Liranwang tanggal 6 Januari tahun 2010 saat ukur 30 Desember 2009 nomor 00421/2009 kurang lebih 50,19 meter persegi atas nama Rati Purwati. Posita atau alasan gugatan bahwa pada tahun 2009 penggugat memiliki tanah yang terletak di Desa Liranwang, Dusun Tekotandrung, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa dari Abdul Azim dengan luas 1000 meter persegi. Bahwa dengan adanya peran jual beli atas tanah tersebut, terbitlah Akta Jual Beli nomor 419/KB/12/29 tanggal 10 Desember 2009 dan Akta Jual Beli nomor 418/12/2009 tanggal 10 Desember 2009 bahwa penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak terjadinya jual beli pada tahun 2009 berdasarkan bukti surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama penggugat. Bahwa penggugat juga meminta kepada saudara bernama Mufli untuk menjaga tanah miliknya sejak 2009 hingga sekarang. Bahwa penggugat juga telah mengabarkan tanah miliknya bahwa pada tanggal 28 November 2021 suami menggugat ditelepon oleh Mufli penjaga tanah milik penggugat menginformasikan kepada suami penggugat bahwa tanah di atas milik penggugat telah diserobot oleh seorang dan pagar di lokasi juga telah dirusak. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, penggugat beserta suaminya dan anaknya datang ke lokasi tanah miliknya di Desa Liranwang. Sampainya di lokasi tanah miliknya telah diserobot oleh seseorang dan pagar di atas lokasi tersebut telah dirusak dan juga bahkan adanya muncul material bangunan di atas tanah miliknya. Bahwa dengan adanya kejadian penyerobotan tersebut, penggugat beserta keluarganya mencari informasi. Penggugat meyakini bahwa tanahnya telah diserobot oleh seorang atas nama Rati Purwati. Bahwa pada tanggal 13 Desember, penggugat melaporkan bahwa Rati Purwati atas tindak pidana penyerobotan dan kerusakan yang dilakukan oleh Rati Purwati dengan surat tanda terima laporan. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2022, penggugat minta tolong kepada pihak kecamatan untuk dibantu dapat dipertemukan oleh Rati Purwati. Pada saat itu penggugat tidak mengetahui atas dasar apa Rati Purwati mengklaim tanah milik penggugat. Bahwa pihak kecamatan bersedia mencari informasi mengenai penyerobotan atas tanah penggugat serta bersedia membantu penggugat untuk diadakan mediasi terhadap permasalahan yang dihadapi penggugat. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 pihak kantor kecamatan Bontomaranu menyampaikan bahwa pihak Rati Purwati tidak bersedia dimediasi karena Rati menyampaikan telah memiliki hak sertifikat hak milik dan Rati juga sudah memfotokopi bukti-bukti kepemilikannya kepada pihak kecamatan Bontomaranu. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa atas penerbitan objek sengketa yang jelas itu telah cacat hukum, tidak cermat dan tidak sistematik dalam menerbitkan objek sengketa, juga telah melanggar ketentuan pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berikut. Ini saya akan membacakan tuturnya. Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut, maka penggugat memohon kepada majelis hakim kiranya dapat berkenan memutuskan perkara yang amat keputusannya ini sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua,
Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik nomor 593 di Desa Liranua tanggal 6 Januari 2010 atas nama Ratibawati. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik nomor 593 Desa Liranua atas nama Ratibawati. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dan apabila kepada majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian atas berakhirnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Baik saudara penggugat, apa masih ada perbaikan dari gugatannya? Tidak ada yang mulia. Baik, kalau begitu kita telah memperkenankan penggugat untuk menyampaikan surat gugatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah saudara siap dengan jawaban saudara? Belum yang mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mempersiapkannya? 2 jam yang mulia. Kepada pihak penggugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 2 jam ke depan? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyusun jawabannya, maka sidang akan dipindah selama 2 jam ke depan. Maka untuk itu sidang kami tutup. Skor kami cabut. Baik, saudara tergugat sudah siap dengan surat jawabannya? Siap yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, untuk saudara tergugat, atas jawaban saudara ini mau dibacakan atau telah dibacakan saja? Pokok-pokoknya saja yang mulia. Baik, untuk penggugat, apakah saudara keberatan apabila jawaban dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak yang mulia. Baik, silakan saudara tergugat untuk membacakan jawabannya. Jawaban dalam perkara nomor 34B/62/PTWN-MKS dalam eksepsi mengenai kewenangan mengadili bahwa tindakan penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan yang keliru dan tidak memiliki kebijakan hukum yang jelas karena substansi permasalahan yang diajukan adalah berkaitan dengan kepentingan berdasar Akta Jual Beli nomor 419/Akta-KB/12/2009 dengan Akta Jual Beli nomor 418/Akta-KB/12/2009 yang seharusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum. Yang kedua, bahwa menunjukkan sertifikat sangat nyata merupakan kompetensi tanah objek sengketa dan menunjukkan sertifikat sangat nyata merupakan kompetensi lembaga peradilan umum yang memeriksa, memutus dan mengadili penggugat tidak memiliki kepentingan hukum. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas secara dalil mengenai kepentingan para penggugat. Dikatakan demikian karena tanah yang diklaim oleh penggugat dengan merujuk sertifikat adalah satu dalil yang keliru dan tidak memiliki tindakan hukum yang jelas. 2. Tidak adanya kepentingan hukum yang penggugat dalam rangka mengajukan gugatan berdasarkan prosedur gugatan yang menjalankan tidak memiliki dasar atau hubungan yang pasti mengenai tanah yang diklaim oleh penggugat. Di samping itu, pengakuan adanya perbedaan nomor pensil antara objek sengketa dan milik penggugat yang berdasarkan jual beli, bahwa dalil petugas pada intinya menyatakan para penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 9 Februari 2022 merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sudah sangat jelas berdasarkan pencatatan Kantor Pertanahan Kabupaten Goa pada saat pemrosesan penerbitan sertifikat telah dilakukan pengumuman data fisik dan yuridis pada tanggal 10 Juli 2009. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil penggugat berkaitan dengan jangka waktu pengajuan gugatan dalam babak perkara, bahwa apa-apa yang dikemukakan dalam eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok-pokok perkara, bahwa tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat. 3. Bahwa tergugat menyatakan akan menolak dengan tegas segala dalil-dalil penggugat berhubungan yang diuraikan dalam fasilitas gugatan. 4. Bahwa berkaitan dengan penerbitan
sertifikat sangat penting bagi penggugat untuk menjelaskan terhadap sertifikat tersebut sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas. 5. Bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan pada tanggal 21 September 2009 melalui proses konvensi pengaman hak berdasarkan warga penerbitan berasal dari bekas tanah milik Indonesia hasil nomor 93/1420, bahwa pada intinya menyatakan terbuka telah mengalami ketentuan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 serta asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sangat nyata merupakan tindakan yang tidak berdasar. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut dalam eksepsi. 1. Penerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak dapat diterima dalam pokok perkara 1 menolak gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 593/Ruang tanggal 6 Januari 2010 surat ukur nomor 00421/Ruang 2009 tanggal 30 Desember 2009 luas 50,19 meter persegi atas nama Rati Purwati tetap sah prosedur dan mengikat. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. Sudah selesai? Baik. Karena telah dibacakan jawaban dari pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat sudah siap dengan replik saudara? Belum siap yang mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyusun replik? 7 hari yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat keberatan apabila kami tunda sidang selama 7 hari ke depan. Tidak yang mulia. Baik, panitera 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu tanggal 20 April 2022 dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut karena pada hari tersebut tidak diadakan sidang yang lainnya yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat menyiapkan repliknya, maka untuk itu sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Sebelum sidang ditutup, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik, karena para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemanggilan ini dianggap secara resmi dan sah dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tunda dan kami tutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 34/2022/PTWN-MKS antara Nur Hidayah selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa selaku tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, berdasarkan berita acara yang ada pada persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan replik dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan replik saudara? Siap yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, saudara penggugat, atas replik saudara ini mau dibacakan atau telah dianggap dibacakan? Dianggap pada dibacakan yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat apakah keberatan apabila replik dianggap telah dibacakan? Tidak yang mulia. Baik, dikarenakan pihak penggugat telah menyerahkan repliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah replik dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan replik saudara? Belum yang mulia.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 7 hari yang mulia. Pihak penggugat apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baik, panitra 7 hari ke depan. Hari dan tanggal apa dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu tanggal 27 April 2022 dan dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut, Yang Mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun dupliknya, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Sebelum sidang ditutup, apakah penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Tergugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan para pihak hadir pada hari ini, maka tidak ada pemanggilan lagi karena pemanggilan ini dianggap secara sah dan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 34-2022-PTUN-MKS antara Nur Hidayah selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan duplik dari pihak tergugat. Saudara tergugat sudah siap dengan duplik saudara? Siap yang mulia. Baik, bisa diserahkan kepada majelis hakim. Baik, untuk saudara tergugat, apakah duplik saudara ini mau dibacakan atau dianggap tidak dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Baik, untuk saudara penggugat, apakah keberatan apabila dianggap dibacakan? Tidak yang mulia. Baik, karena pihak tergugat telah menyerahkan dupliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian surat dari kedua belah pihak. Untuk mempersingkat waktu persidangan, dari hakim kami menawarkan apabila pembuktian surat kita selesaikan terlebih dahulu, baru nanti kita pembuktian saksi. Jadi pembuktian surat diawali dari penggugat. Saudara penggugat, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyusun alat bukti surat? 7 hari yang mulia. Kepada pihak tergugat 7 hari, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah siap yang mulia. Baiklah, panitera 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa, dan apakah dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022 dan dapat diselenggarakan pada hari tersebut, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan alat bukti suratnya, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022. Sebelum sidang kami tutup, apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Dari tergugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena para pihak hadir pada hari ini maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemanggilan ini dianggap secara sah dan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 34-2022-PTUN-MKS antara Nur Hidayah selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan alat bukti surat dari kedua belah pihak
yang diawali dari pihak penggugat. Saudara penggugat sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah siap yang mulia. Silakan untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, kepada pihak tergugat diperintahkan untuk maju untuk memeriksa alat bukti surat dari penggugat. Baiklah, setelah penyerahan alat bukti surat dari pihak penggugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Diperintahkan untuk saudara tergugat maju dan menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, kepada pihak penggugat agar bersilakan untuk naik memeriksa alat bukti dari tergugat. Ya. Jadi dikarenakan kedua belah pihak telah menyerahkan alat bukti suratnya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian para saksi. Untuk pihak penggugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Sudah siap yang mulia. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menghadirkan saksi? 7 hari yang mulia. Pihak tergugat, apakah keberatan apabila sidang ditunda selama 7 hari ke depan? Tidak yang mulia. Baiklah, panitera, untuk 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Untuk 7 hari ke depan, hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022 dan dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menghadirkan saksi, maka sidang kami tunda selama 7 hari ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei tahun 2022. Sebelum sidang kami tutup, apakah dari penggugat ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat sendiri? Tidak ada yang mulia. Baik, karena kan para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemanggilan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dan sah dari pengadilan. Maka untuk itu sidang ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan menghadiri sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 34-2022/2022/PTUN-MKS antara Nur Hidayah selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada para pihak, apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, berdasarkan berita acara pada persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian para saksi yang diawali dari pihak penggugat. Saudara penggugat sudah siap dengan saksi saudara? Siap yang mulia. Berapa orang yang akan dihadirkan? 3 orang yang mulia. Baiklah, tolong petugas hadirkan saksi pertama dari pihak penggugat. Baik, saksi pertama dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Saudari saksi silakan maju dan menunjukkan identitas.
saksi silakan jelaskan identitas Anda. Nama saya Nurul Muhammadiyah, tempat tanggal lahir 17 Oktober 1991, alamat Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pekerjaan saya sebagai staf pemerintahan, agama Islam, berjenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia. Apakah saudara saksi mengenal penggugat? Saya mengetahui hanya sebagai pihak yang melaporkan sengketa sertifikat tanah, dan tetapi saya tidak mengetahui selebihnya, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah Anda mengenal? Tidak, Yang Mulia. Sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saya akan mengangkat sumpah. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Silakan maju ke depan. Tolong petugas. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, saya akan mulai bertanya. Jabatan saksi di kantor kecamatan Bengkoman sebagai apa? Jabatan saya di kantor kecamatan Bengkoman Maru sebagai staf pemerintahan. Apa saja tugas saudari sebagai staf tugas? Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, masalah tanah, dan surat keterangan sekret kecamatan. Ya, Baik, saudari saksi, apa yang saudari saksi tak ketahui mengenai sengketa ini? yang pertama, saya tidak mengetahui adanya penerbitan sertifikat nomor 593 karena penerbitan sertifikat tersebut tidak melalui kantor kecamatan saya. Dan yang kedua, saya tidak menyerahkan sertifikat kepada penggugat, akan tetapi pihak penggugat yang mengirim kepada saya melalui handphone. Dan yang ketiga, saya tidak mengetahui bahwa pihak saudara tergugat pernah memberikan sertifikat kepada pihak tergugat. Tadi saudari saksi bilang bahwa diserahkan melalui handphone. Apakah itu melalui chat pribadi atau bagaimana? Iya, Yang Mulia. Baik, penggugat, saudara penggugat ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Baik, pertanyaan pertama. Apakah saudara saksi pernah mencatat nama objek sengketa atas nama Rati Purwati? Saya tidak pernah mencatat objek yang namanya Rati Purwati. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah saudara saksi mengetahui ada pelaporan penyerobotan tanah milik Nur Hidayah oleh Rati Purwati, dan apakah sudah ada upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan? Saya mengetahui adanya laporan penyerobotan tersebut karena sewaktu itu saudara Nur Hidayah datang bersama suaminya, dan upaya yang telah dilakukan secara kekeluargaan. Namun yang dilakukan di lokasi tersebut. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, dari pihak tergugat, apa ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Apakah saudara saksi mengetahui adanya tentang penyerobotan? Iya, saya mengetahui adanya penyerobotan. Kapan kejadian penyerobotan itu terjadi? Kejadian itu terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melakukan penyerobotan tersebut? Ya, saya mengetahui yang telah melakukan penyerobotan adalah saudara Rati Purwati. Bagaimana tindak lanjut dari laporannya? Awalnya ini diselesaikan melalui kekeluargaan, tetapi tidak ada surat yang resmi dalam pemanggilan, jadi tidak ada penyelesaian di situ. Berarti di lokasi tersebut terdapat adanya dua sertifikat. Iya, ada dua sertifikat itu, tetapi saya belum melakukan iya, ada dua sertifikat di situ, tetapi saya belum melakukan penjelasan di situ. Sudah cukup, Yang Mulia. Cukup ya. Baik. Dari saudara saksi sendiri, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, keterangan Anda kami anggap cukup dan silakan meninggalkan ruang sidang. Akan tetapi silakan mengambil kartu identitasnya di meja panitera terlebih dahulu. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi kedua
dari pihak penggugat. Petugas, tolong hadirkan saksi kedua. Silakan. Saksi silakan maju dan menunjukkan identitas Anda. Saksi, apakah dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Sehat dan siap yang mulia. Silakan jelaskan identitas Anda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supratman, asal Makassar, tanggal lahir 21 April 1980. Pekerjaan petani, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki. Baik, apakah saudara saksi mengenal pihak penggugat? Saya mengenal budaya ini karena budaya ini adalah majikan saya dan saya mengurus tanahnya. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah Anda mengenalnya? Tidak kenal yang mulia. Baik, sebelumnya saudara saksi memberikan keterangan, saya akan melakukan sumpah. Silakan maju ke depan dan juru sumpah tolong jatuh. Silakan tirukan lafal saya. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan kembali ke tempat. Baik, saudara saksi, apa yang Anda ketahui mengenai sertifikat? Kalau sertifikat tanah ini saya kurang tahu detailnya. Cuma saya disuruh budaya ini untuk menjaga tanahnya. Kalau masalah penggusuran tanah itu dia pakai bulldozer. Kebetulan saya tahu itu karena memang dekat dari rumah saya. Anda bilang bahwa ada perusakan dengan bulldozer. Apakah Anda tahu siapa yang melakukan penyuluhan tersebut? Baik, info yang saya tahu itu langsung dari operator bulldozer-nya. Bahwasanya dia juga disuruh sama orang atas nama Molan. Baik, dari penggugat, apakah saudara ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, pertanyaan pertama. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang memiliki sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut? Kalau sertifikat tanah itu saya tahu hanya budaya yang setelah budaya yang beli sertifikat itu. Apakah saudara saksi mengetahui adanya pergantian kepemilikan barang tersebut? Pemilik awal itu Pak Yamra, kemudian kemudian ke Pak Aziz, kemudian ke istrinya Bu Yandra, kemudian ke Budaya. Cukup yang mulia. Baik, dari pihak tergugat ada pertanyaan? Ada yang. Silakan. Apakah saksi tahu luas objek sengketa? Kalau luas saya tidak tahu. Apakah saudara saksi pernah tinggal di lokasi tersebut? Kalau tinggal tidak pernah, cuma saya mau orang situ. Apakah saudara saksi pernah melihat petugas dari kantor panahan dalam mengukur? Selama ini saya tidak pernah melihat ada petugas yang datang mengukur tanah. Pengetahuan saudara di mana saja batas objek tersebut? Kalau dari timur ada perumahan, kemudian di baratnya ada perumahan, kemudian di selatannya ada jalan. Kalau di utaranya ada semua. Apakah saudara tahu pemilik perumahan tersebut? Tidak kemudian. Cukup ya. Ya, untuk saudara sendiri ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan Anda kami rasa cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang, tetapi sebelumnya mengambil kartu di panitera. Silakan. Ya, selanjutnya pemeriksaan saksi ketiga dari pihak penggugat. Petugas sidang tolong hadirkan saksi ketiga.
Langsung maju saja dan menunjukkan saksi. Saudara saksi, apakah dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Silakan jelaskan identitas Anda. Nama saya Muhammad Arfa, pekerjaan sekretaris di Desa di Anuang, Kecamatan Nomor 6, Kabupaten Goa. Apakah saudara saksi mengenal tergugat? Tidak yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan, saya akan melakukan sumpah kepada saudara. Silakan maju ke depan, tolong petugas dibantu. Tirukan lafal yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya Saya akan memberikan keterangan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain sebenarnya. Cukup, silakan duduk. Bagaimana saudara saksi mengetahui kasus ini? Untuk kasus ini saya tidak mengetahui yang mulia. Sejak kapan saudara saksi menjadi sekretaris Kelurahan Nuang? Pada tahun 1990 sampai sekarang yang mulia. Apa yang saudara saksi ketahui tentang sengketa ini? Untuk sengketa ini saya tidak begitu mengetahui yang mulia, tapi yang saya ketahui itu bahwa tanah milik di desa Lilama itu milik negara. Apakah saudara saksi pernah melihat ada orang dari kantor pertanahan yang datang? Tidak yang mulia. Baiklah penggugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Ya, dari pihak tergugat ada pertanyaan. Tidak ada yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan Anda kami rasa cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang, tetapi sebelumnya mengambil kartu di panitera. Silakan. Baik, dari saudara penggugat masih ada saksi yang mau dihadirkan? Tidak ada. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai, maka selanjutnya pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudara? Siap yang mulia. Berapa orang yang dihadirkan pada hari ini? 2 orang yang mulia. Baik, tolong petugas sidang hadirkan saksi pertama dari pihak tergugat. Langsung silakan maju saja dan menunjukkan kartu identifikasi. Silakan dulu. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat dan mulia. Sebelumnya, silakan saudara saksi jelaskan identitas Anda. Nama saya Rati Purwati, tempat dan tanggal lahir Buloroke, 6 Juni tahun 1991, Jalan Pahlawan Buloroke, Karnaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jalan Pekerjaan, karyawan swasta, agama Islam, jenis kelamin perempuan, dari kewarganegaraan Indonesia. Baik, apakah saksi mengenal dari pihak penggugat? Saya tidak mengenal dari pihak tergugat, tapi kalau pihak tergugat saya kenal karena tergugat adalah pihak yang membantu saya untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama saya. Apakah saudara saksi siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Petugas sidang silakan dibantu dan mohon berdiri. Saudara saksi silakan meniru lafal saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya dan tidak ada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak ada yang lain dari sebenar-benarnya. Silakan duduk. Baik, saya akan menanyakan kepada saudara saksi. Bisa jelaskan apa yang saudara saksi ketahui tentang peristiwa ini? Baik, jadi dari tanggal 6 Januari 2010
saya telah membeli sebidang tanah dengan luas 50,109 meter dan dengan sertifikat hak milik nomor 593 dari Desa Wiriyanuang serta surat ukur dengan nomor 00421 garing Wiriyanuang garing 2009 dan pada tanggal 30 Desember 2009 telah tercatat secara resmi tentang hak milik tanah tersebut. Dan kemudian hari saya mendengar kabar bahwa pihak penggugat telah meminta fotokopi sertifikat di kantor Kabupaten Goa. Dan kemudian hari saya tidak tahu apa alasannya pihak penggugat meminta fotokopi tersebut. Setelah itu, penggugat juga mengatakan bahwa saya telah melakukan penyerobotan tanah. Dan setelahnya, kemudian hari, saya dihubungi oleh kantor kecamatan Botomarano untuk hadir langsung ke kantornya dan menyelesaikan masalah sengketa ini secara kekeluargaan ataupun secara mediasi. Baik, dari pihak penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Apakah saksi tahu bahwa sertifikat tanah terdahulu tersebut berada di bawah nama Hajra? Saya tidak tahu. Yang kedua, bagaimana saksi mengetahui bahwa tanah tersebut masih belum disertifikatkan oleh penggugat? Di sini saya tidak kenal dengan pihak penggugat dan saya juga tidak mengetahui terkait tanah tersebut adalah pemilik penggugat. Baik, saya sudah cukupkan dulu. Dari tergugat apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara saksi mengetahui sebelumnya ada orang lain yang punya sertifikat selain Anda di lokasi tersebut? Saya tidak tahu karena lokasi itu dalam pemikiran saya sesuai dengan sertifikat ataupun surat ukur atas nama saya sendiri. Dan tentunya saya juga dapat secara resmi dari kantor BPN Goa. Apakah saksi tahu mengenai penyerobotan tanah tersebut? Saya baru tahu setelah dihubungi oleh kantor kecamatan Botomarano, padahal sebelumnya tidak pernah ada laporan mengenai sengketa tanah tersebut dan sejak saya membeli tanah tersebut. Sudah cukup yang mulia. Baik. Saudara saksi sendiri apakah ada yang mau disampaikan? Cukup yang mulia. Kalau begitu keterangan saudara saksi kami anggap cukup dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Sebelumnya silakan mengambil kartu identitas di meja panitera. Silakan. Baik, selanjutnya dari saksi kedua dari pihak tergugat. Petugas sidang tolong hadirkan saksi kedua. Saksi, silakan maju menunjukkan kartu. Silakan. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sebelumnya silakan jelaskan identitas Anda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra, tempat tanggal lahir di Surabaya, 25 April 1949. Ya, alamat Jalan Kancil, Lapas Binasa, Kecamatan Goa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kerjaan polisi beragama Islam. Apakah saudara saksi mengenal dari pihak penggugat? Kenal yang mulia karena dia yang melapor kantor polisi. Jika dari pihak penggugat? Kenal yang mulia karena saya ahli saksi dari Jakarta. Baik, apakah saudara saksi siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Petugas
sumpah yang aku ucapkan demi Allah. Demi Allah, Saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Kepada saudara saksi, dapat ceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Jadi begini yang mulia, berdasarkan laporan dari pihak penggugat yaitu saudara Daya, dia memiliki tanah yang pada itu terjadi jual beli dan telah terbit akta tanah dengan nomor yang telah saya laporkan. Nah, dari keterangan tersebut, saudara Daya mengatakan bahwa tanah yang dimilikinya itu dijaga oleh seseorang. Lalu seseorang tersebut menelpon kepada saudara Daya, suaminya, bahwa telah terjadi penyerobotan tanah yang dimilikinya. Lalu setelah ditelepon tersebut, suami dan saudara Daya ini menuju ke lokasi tempatnya dan di sana terdapat alat-alat material tersebut. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa mereka melapor dan saudara saksi tidak melakukan laporan itu. Kenapa? Saya tidak melanjutkan pelaporan karena barang bukti yang dibawa kurang menurut saya. Karena saudara Daya membawa barang bukti berupa jual beli tidak disertai dengan surat pemilik atau sertifikat tanah tersebut. Baik, dari pihak penggugat apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, pertanyaan pertama. Adakah setelah laporan penggugat tidak diterima, adakah upaya penggugat untuk melengkapi laporan tersebut dengan bukti yang memadai? Sama sekali tidak ada upaya dari pihak penggugat. Terima kasih, cukup yang mulia. Baik, dari tergugat sendiri apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara mengetahui siapa yang melakukan penyerobotan? Berdasarkan laporan dari penggugat, yang melakukan penyerobotan adalah Rati Purwati. Apakah saudara saksi pernah melihat langsung di lokasi? Belum pernah. Apakah dalam laporan tersebut penggugat menunjukkan bukti adanya hak milik objek sengketa? Penggugat hanya menunjukkan akad jual beli tanpa menunjukkan surat hak milik dan sertifikat tanah. Sudah cukup ya, Pak? Baik. Dari saksi sendiri apakah ada tambahan? Cukup yang mulia. Ya. Kalau begitu, saudara saksi, keterangan Anda kami anggap cukup. Silakan meninggalkan ruang sidang, tapi sebelum itu silakan mengambil kartu identitas di meja panitia. Ya. Saudara tergugat, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Sudah cukup ya? Ya. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Untuk memberikan waktu kepada pihak untuk menyiapkan kesimpulannya, para pihak penggugat apakah saudara siap dengan kesimpulan saudara? Belum yang mulia. Baik, kalau 1 minggu penggugat apakah cukup untuk menyiapkan kesimpulan saudara? Cukup yang mulia. Untuk tergugat sendiri 1 minggu. Cukup yang mulia. Baiklah, panitera 7 hari ke depan, hari dan tanggal apa dan apakah dapat diselenggarakan sidang? 7 hari ke depan, tanggal 25 Mei hari Rabu tahun 2022 dan dapat diselenggarakan pada hari tersebut karena tidak ada persidangan pada hari tersebut yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk menyiapkan kesimpulannya, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022. Karena para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dan sah dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor sengketa 34/D/2022 Ketua Entiti MKS antara Nur Hidayah selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baiklah, berdasarkan berita acara pada persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Dari pihak penggugat sudah siap dengan kesimpulan saudara? Siap yang mulia. Silakan maju dan serahkan kepada majelis. Pihak tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah siap yang mulia. Silakan serahkan kepada majelis hakim. Baiklah, karena kedua belah pihak sudah menyerahkan kesimpulan, maka untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan memberikan keputusan, maka persidangan akan ditunda selama 2 minggu ke depan. Kepada para pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Dari tergugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baiklah, panitera 2 minggu ke depan, hari dan tanggal apa dan apakah dapat diselenggarakan sidang? Baik, 2 minggu ke depan, hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022 dan dapat diselenggarakan sidang pada hari tersebut yang mulia. Baiklah, untuk menyiapkan keputusan, maka sidang ditunda selama 2 minggu ke depan dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022. Karena para pihak telah hadir pada hari ini, maka tidak perlu dipanggil kembali karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan yang resmi dan sah dari pengadilan. Maka untuk itu sidang kami tunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor sengketa 34/2022/PTN-MKS antara Nur Hidayah selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Goa selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat tentang penggugat tidak memiliki kepentingan dalam pokok perkara. 1. Menyatakan gugatan pembukaan tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp562.000. Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada tanggal 8 Juli tahun 2022 oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Makassar yang terdiri dari Muhajir Aulia A. SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis Sidang, Muhammad Habibur Rahman SH.MH sebagai Anggota Majelis 1, Khawla Aisyah Fadilah SH.MH sebagai Anggota Majelis 2. Keputusan Majelis Hakim pada hari ini dibacakan dan dipublikasikan dan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut di atas, dibantu oleh ahli Aisyah sebagai panitera. Dalam sengketa ini telah dibacakan majelis hakim. Bagaimana tanggapan penggugat terhadap putusan tersebut? Kami tidak menerima putusan tersebut yang mulia. Kami ingin melakukan banding. Baik, saudara tergugat, bagaimana tanggapan saudara? Kami menerima yang mulia. Baik, bagi yang tidak puas dengan putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN Makassar dengan jangka waktu 14 hari terhitung putusan ini sejak dibacakan. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sengketa ini dan selanjutnya persidangan dan sengketa ini telah
sudah selesai dan dinyatakan ditutup. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Kil Jamilawati SHMH yang telah menyaksikan dan memberikan penilaian terhadap persidangan kami. Sekian dan terima kasih.